bahwa sebenarnya untuk lembaga-lembaga ad hoc ini kan banyak kan, tapi kan alangkah baiknya juga dimaksimalkan dari pihak-pihak di dalam internal kementerian itu kan. Pemerintah juga menurut saya tuh sangat perlu untuk menyederhanakan kita sebagai wajib pajak untuk membayar pajak itu sendiri gitu. Kalau selama ini kan kita sebagai masyarakat sangat kesulitan gitu ya untuk membayar Ribet pajak. lah ya. Ribet gitu. Inisiatif dari Kapolri untuk membentuk Satgas ini menunjukkan bahwa emang Polri sebagai salah satu institusi ya, emang dalam salah satu tugasnya adalah mengamankan juga ya setiap program-program dari pemerintah ya, dan ini menjadi sebuah hal yang cukup baik ya dari Kapolri untuk membentuk Satgas ini. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama kami dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama kami 3 jurnalis Lampung Pos. Saya Nurjana, saya Muharam Chandra Lugina, saya Triadi Isworo. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara atau OPN. OPN atau optimalisasi penerimaan ini baru saja dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi atau pendapatan negara yang selama ini kita ketahui belum berjalan maksimal seperti di sejumlah lembaga khusus seperti KKP, kemudian juga Kementerian SDM. Nah, sehinggalah terbentuknya Satgas ini atau badan ad hoc ini, yang kita ketahui menunjukkannya adalah mantan anggota KPK, yaitu yang diketuai oleh Henry Murdianto, dan wakil ketuanya juga mantan penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Serius memerangi kebocoran anggaran. Langkah Kapolri membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara mendapat sorotan luas. Dengan menggandeng tokoh anti korupsi seperti Novel Baswedan dan Yudi Purnomo, Satgasus ini diarahkan untuk mengawasi potensi kebocoran penerimaan negara di kementerian, lembaga strategis. Target utamanya sektor perpajakan, kepabeanan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan Satgasus ini dinilai menjadi bentuk konkret dukungan Polri terhadap agenda reformasi fiskal dan pemberantasan korupsi. Tugas besar memang menanti. Dalam 5 tahun terakhir, publik menyaksikan bagaimana praktik suap dan korupsi menggerus penerimaan negara secara sistemik. Dari kasus suap pajak yang melibatkan Angin Prayitno Aji hingga Rafael Alun, dari skandal emas batangan 189 triliun rupiah hingga peredaran rokok ilegal, semuanya menyisakan potret lemahnya pengawasan dan mental bobrok sebagian oknum. Potensi kerugian negara tak main-main, belasan hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Di sektor pajak misalnya, kasus Angin Prayitno menunjukkan bagaimana hasil pemeriksaan bisa direkayasa demi suap hingga 50 miliar rupiah, mengakibatkan kurang bayar pajak 926 miliar rupiah oleh Bank Panin. Rafael Alun yang terlibat gratifikasi hingga harta kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah juga menegaskan lemahnya pengawasan internal. Total kerugian negara akibat korupsi perpajakan sepanjang 2021 saja mencapai 62,9 triliun rupiah. Di sektor kepabeanan, skandal impor emas senilai 189 triliun rupiah menyingkap modus penghindaran pajak dan bea masuk. Praktek penyelundupan tekstil, pemalsuan pita cukai, hingga pengaturan jalur impor oleh oknum bea cukai memperparah kebocoran. Rokok ilegal saja menyebabkan kerugian negara 5-10 triliun rupiah per tahun. Sektor sumber daya alam tak kalah parah. Kasus suap izin tambang oleh Mardani Maming menimbulkan kerugian negara hingga 110,6 miliar rupiah. Di sektor kehutanan, praktek alih fungsi hutan menyebabkan hilangnya PNBP hingga 15 triliun rupiah selama 2020 sampai 2023. Korupsi juga terjadi dalam pengelolaan migas dan pelabuhan. Kita mesti menyambut baik
keberadaan Satgasus ini sebagai langkah progresif dalam mencegah kebocoran penerimaan. Namun pekerjaan rumahnya tak sederhana. Penindakan korupsi selama ini ibarat menambal lubang setelah bocor. Satgasus harus bergerak proaktif, menyasar sistem yang membuka celah kecurangan. Ia perlu menjadi alarm dini sekaligus garda pengawas yang punya taring. Kita mesti mendukung penuh langkah progresif ini dan menyerukan agar Satgasus bekerja secara independen dan profesional, bukan sebagai alat kepentingan jangka pendek. Kita juga menolak segala bentuk kompromi terhadap integritas aparat pajak, bea cukai, dan pengelola sumber daya negara. Negara ini sudah terlalu lama dirugikan oleh mental main mata. Sudah saatnya sistem pengawasan dibentengi dengan keberanian dan keteladanan. Namun kita juga harus mewanti-wanti, jangan sampai semangat ini terjebak pencitraan. Satgasus tak boleh jadi panggung politik, apalagi sekadar penambal kepercayaan publik menjelang momentum politik tertentu. Efektivitasnya harus diuji lewat hasil konkret. Berapa potensi penerimaan yang berhasil diselamatkan, berapa kasus yang dicegah atau dibongkar. Satgasus tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dan KPK mutlak diperlukan. Demikian pula, reformasi internal di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai harus terus diperkuat, baik dari sisi teknologi, pengawasan berlapis, maupun kesejahteraan pegawai. Indonesia membutuhkan penerimaan negara yang kuat, adil, dan bersih dari korupsi untuk membiayai pembangunan. Jangan biarkan uang rakyat menguap di meja persekongkolan. Ini bukan sekadar urusan target penerimaan. Ini soal moral negara menjaga hak rakyat. Jika Satgasus gagal, yang bocor bukan hanya kas negara, melainkan kepercayaan publik yang tak ternilai. Sudah saatnya semua pihak menyadari, membiarkan kebocoran berarti menyabotase masa depan bangsa. Dan Satgasus harus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar slogan, melainkan tameng yang nyata. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Baik, pemirsa Metro TV Lampung masih di podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Meskipun banyak dukungan dari berbagai pihak, tapi Satgasus ini juga banyak menuai kontroversi dari sejumlah pihak juga. Untuk membahas apa lagi? Apa ini? Bedah tajuk. Untuk segmen kali ini ya. Kutipan dari beberapa tokoh. Untuk segmen pertama kali ini kita akan mengutip quote dari sejumlah tokoh. Yang pertama adalah dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa optimis dengan terbentuknya Satgas OPN ini akan memaksimalkan pendapatan negara. Sri Mulyani juga menyatakan bahwa beliau salah satu orang yang dipanggil secara khusus untuk membahas terbentuknya Satgas OPN ini. Kita ketahui juga bersama bahwa pada dasarnya ya OPN ini telah dibentuk 6 bulan yang lalu, tepatnya pada Desember 2024. Namun lebih efektifnya ya atau lebih ininya baru berjalan seperti itu. Simbulannya juga menyatakan bahwa selama ini masih banyak kebocoran anggaran di sejumlah kementerian seperti itu. Namun harapannya dengan berdirinya ad hoc Satgas OPN ini, harapannya pendapatan negara seperti pajak itu bisa lebih optimal, meningkat dibandingkan dengan biasanya. Nah, untuk Boro, quote dari siapa Ro yang akan dikutip? Iya, terima kasih Mbak Nur. Ya ini menarik ya. Salah satu gebrakan dari kepolisian membentuk satuan tugas khusus ya.
Kemudian juga nih juga banyak menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya ada akademisi dari Universitas Indonesia, Haluan Rosdiana ya. Dia mengatakan bahwa lembaga ini kan hanya lembaga ad hoc ya. Alangkah baiknya ada lembaga yang memang benar-benar dia melekat ya atau permanen, sehingga dalam pengawasan terus dalam mengoptimalisasi keuangan negara itu bisa serius digarapnya, bukan hanya lembaga yang dibuat lalu terus dibubarkan gitu kan. Nah ini disambut baik juga karena kita lagi-lagi kan Indonesia ini kalau urusan keuangan ya banyak menjadi sorotan banyak orang lah, banyak pihak. Ya, Satgas ini juga menarik ya, apalagi Indonesia ini sekarang ini lagi banyak yang disorot persoalan-persoalan berbagai hal lah menjadi sorotan publik, dan khususnya kali ini mengenai keuangan, apalagi kan di Satgasus ini banyak ya kementerian yang terlibat ya, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, SDM dan berbagainya ya, ada 4 kementerian ya yang terlibat dan kerjasama ya, benar untuk melakukan pengawalan ini gitu ya lo ya. Itu mungkin saya mau menambahkan bahwa dari ini juga ya, dari pihak Satgasusnya juga ya, ini ada statement dari wakil ketua ya Satgasusnya dari Novel Baswedan ya, bahwa dia menyatakan bahwa ini bahwa target utama dari Satgasus adalah untuk ini ya, mencegah kebocoran penerimaan negara dari sektor-sektor yang cukup strategis ya. Karena kita ketahui juga bahwa sejumlah penerimaan negara terjadi kebocoran emang di kebanyakan dari sektor-sektor yang strategis yang harusnya bisa memberikan pemasukan ya kepada negara yang cukup besar ya, tapi selama ini ternyata bahwa penerimaan dari sektor-sektor strategis ini terjadi kebocoran sehingga cukup mengurangi ya dari target yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya, dan itu menjadi hal yang difokuskan bagi Satgasus untuk menyelamatkan ya kebocoran agar tidak terjadi lagi kebocoran dari sektor-sektor strategis yang emang selama ini memberikan pemasukan yang emang cukup besar ya bagi penerimaan negara ya. Dan ini dia juga menekankan bahwa dalam penjagaan ini juga seperti tadi kata Waru, bahwa dia menyatakan bahwa ini harus perlu koordinasi antara kementerian ya, lintas sektoral ya, sehingga ini juga dalam upaya untuk lebih dalam memberantas terjadinya korupsi ya. Bahwa Satgasus ini sejatinya berangkat dari sebelumnya jadi Satgasus pencegahan korupsi ya, yang sebelumnya sudah ada, bahwa yang dibentuk sejak 2022 ya. Dan untuk ini saat ini bahwa Satgasus untuk lebih fokus ke ini ya, optimalisasi penerimaan negara ya, yang OPN ini. Dan dalam kerjanya juga akan lebih intens berkomunikasi dengan sejumlah kementerian yang emang menjadi sektor-sektor strategis ya dalam penerimaan keuangan negara ya, khususnya ada dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Inspektur Jenderal di bawah Menteri Keuangan ya. Dan ini menjadi fokus dari Satgasus untuk dalam melaksanakan tugasnya ke depannya ya. Dan ini harus mendapat juga respon dari cukup baik ya dari sektor-sektor yang emang menjadi nantinya pihak-pihak yang akan menjadi kerjasama ya dengan Satgasus OPN nantinya. Tapi kembali lagi ya, kalau melihat tujuan utama dari dibentuknya Satgasus OPN ini itu kan adalah untuk menelusuri, mencegah dan menindak indikasi kebocoran pendapatan di sektor-sektor vital ya. Kayak tadi sudah disebutkan Woro ya, ada Kementerian SDM, kemudian Pajak, KKP yang salah satunya itu juga ya. Nah, selama ini kalau kita ketahui juga sektor-sektor itulah penyumbang atau terbesar ya dari APBN kita, sehingga dengan harapannya dengan Satgasus ini juga bisa mengoptimalisasi pendapatan negara itu sendiri. Tapi Satgasus ini juga tidak lepas dari kontroversial ya Roy ya. Banyak yang menganggap bahwa ini hanya gebrakan atau seperti FOMO gitu loh. Ada gitu ketika ini mulai rame baru ada gitu. Sementara banyak yang menganggap bahwa ini sebenarnya juga sama dengan Satgas-Satgas sebelumnya gitu. Tidak menambah ya atau mencegah kebocoran itu sendiri gitu.
Kalau ini gimana, Rob? Iya, ini kan namanya kebijakan ya, pasti ada pro dan kontra ya. Apalagi negara kita kan banyak kan satgas-satgas dibuat gitu kan, dan yang terbaru ini ada satgas khusus ya untuk optimalisasi pendapatan negara. Nah, ini juga kita melihatnya sebenarnya ada sisi positif dan negatif ya. Mungkin banyak orang yang melihat ini seperti apa kinerjanya, tujuannya juga belum terpapar jelas ya untuk seperti apa yang benar disampaikan oleh Mbak Nur, apa cuma sekedar ikut-ikutan gitu kan, atau cuma bagi-bagi jabatan ke orang-orang gitu kan. Kita kan belum terlalu ini ya, terbuka seperti apa nanti kinerja mereka, karena kan kita yang tahu kan bahwa sebenarnya untuk lembaga-lembaga ad hoc ini kan banyak kan. Tapi kan alangkah baiknya juga dimaksimalkan dari pihak-pihak di dalam internal kementerian itu kan. Ya buat apa kalau ada menteri tapi mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu kan ya. Terus juga pasti ada pengawas di sana. Itu juga harus dimaksimalkan gitu, karena kan Satgas ini hanya pelengkap gitu kan. Ya kita sih berharap yang kementerian-kementerian yang banyak mengelola keuangan itu ya harus tetap menjadi sorotan gitu kan. Dan di orang-orang di internal kementerian itu juga harus menjalankan tugas yang semestinya lah gitu kan. Jangan hanya bermain atau membocorkan anggaran gitu kan, karena banyak ya APBD negara ini kan triliunan gitu kan. Ternyata malah ditakutkan malah banyak kebocoran, apalagi di sektor SDM ya sekarang menjadi banyak sorotannya. SDM itu kan duitnya banyak banget, terus juga ada peluang-peluang yang bisa dimainkan gitu kan untuk pembocoran anggaran gitu ya. Halo ya. Ya betul. Sebenarnya kita berharap bahwa dengan adanya ini ya Satgasus OPN ini ya, bahwa emang benar-benar bisa berjalan dengan baik ya. Dan ini bisa menyelamatkan uang-uang negara ya, yang selama ini banyak kita ketahui bahwa ternyata hanya digunakan hanya untuk keuntungan segelintir orang ya. Karena kita ya seperti kata Woro bahwa di Kementerian SDM juga berapa nilai dari hasil korupsi yang itu hasil yang seharusnya bisa jadi pemasukan negara, tapi ternyata menjadi bancakan ya dari segelintir orang ya, dan itu sangat kita sayangkan ya, karena bahwa sebenarnya bahwa kekayaan negara, semua yang ada di negara itu sebenarnya harusnya balik lagi ke rakyat gitu loh, bukan hanya untuk segelintir orang ya. Dan itu juga menjadi sebuah amanat dari undang-undang ya, bahwa semua kemakmuran itu harus emang benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang. Dan selama ini bahwa hanya segelintir orang lah yang hanya menikmati itu, justru rakyat yang harusnya sangat berhak untuk menikmatinya itu justru mereka tambah terjerumus gitu loh ke jurang yang emang bisa dikatakan jurang kemiskinan gitu, yang cukup dalam ya. Dan itu hal yang harus benar-benar menjadi sebuah perhatian juga dari tim Satgasus ini, agar bisa emang benar-benar menyelamatkan penerimaan negara ya. Dan kita ketahui juga selain itu juga dari ini ya, pengemplang pajak itu juga kan, itu kan sebenarnya kan pajak juga buat ini ya, untuk mendukung pembangunan ya, secara kalau kita di nasional bahwa untuk turut membangun pembangunan secara nasional ya. Dan itu juga selama ini bahwa pengemplang pajak itu ya emang cukup mengganggu dari proses pembangunan itu sendiri, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang harusnya emang menjadi sebuah penerimaan negara ya. Dan itu kan hasil dari pajak itu juga kita katanya untuk mendukung dalam setiap program pembangunan pemerintah ya. Dan kita ketahui bahwa pajak itu menjadi salah satu ya penerimaan pajak terbesar ya yang dipunyai oleh pemerintah ya. Dan itu harus emang bukan hanya dari pihak ini ya, pemerintah juga selain harus lebih menggenjot lagi, dan khususnya dari mungkin para pengusaha ya, pengusaha besar di Indonesia juga untuk lebih taat lagi untuk membayar kewajiban mereka, terutama dalam membayar pajak ya. Sebenarnya kalau kita lihat juga ya dari Satgas OPN ini juga sebenarnya untuk kolaborasi ya antar lembaga, instansi, kementerian gitu, untuk meningkatkan kembali tadi itu APBN. Tapi yang setuju banget tadi dari pernyataan Lulu bahwa pendapatan bersumber kita masih dari pajak ya. Kemudian juga pemerintah juga menurut saya tuh sangat perlu untuk menyederhanakan kita sebagai wajib pajak untuk membayar pajak itu sendiri gitu. Kalau selama ini kan kita sebagai masyarakat sangat kesulitan gitu ya untuk membayar pajak, ribet gitu, datang harus berkali-kali juga masih berkasnya yang kurang lah, yang apa segala macam gitu. Artinya tidak sekali datang langsung selesai, itu pun harus antrian panjang, kemudian pelayanan juga banyak keluhannya juga gitu. Kenapa
kenapa tidak mempermudah prosedur pembayaran pajak gitu, Mempersimpel ya. mempersimpel gitu. Itu juga menurut saya semakin mencegah kebocoran juga meningkatkan pendapatan negara itu sendiri ya. Kenapa tidak dipermudah seperti kita berbelanja online aja gitu loh. Kita cukup dari rumah, ada aplikasi yang justru itu langsung ke sumber pendapatannya ya, tanpa kita harus, kan sekarang udah canggih ya, serba digital. Kita tidak perlu lagi untuk datang langsung secara fisik, bisa melakukan transaksi pembayaran dimanapun gitu. Itu juga menurut saya sebagai salah satu upaya untuk mencegah kebocoran pajak itu Ya sendiri. mungkin mau nambahin ya bahwa apa yang diungkapkan Nur juga tadi emang ada ini ya, emang terjadi gitu ya. Tapi kan kita ketahui bahwa pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya ya untuk lebih membantu masyarakat ya, untuk bisa mempermudah dalam segala hal ya. Mungkin salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah yang harus lebih masif lagi dilakukan adalah sosialisasinya ya. Cara mungkin cara mendaftar atau cara membayar pajak yang mudah itu gimana gitu loh. Iya benar. Bukan hanya pajak ya, semua sektor juga. Mungkin pemerintah harus lebih masif lagi dalam mensosialisasikan, karena kita ketahui juga walaupun sekarang di udah teknologi yang maju ya dengan media sosial yang bertebaran, cuman kadang-kadang kan masyarakat juga ada yang kurang paham gitu loh apa maksudnya atau cara-caranya gimana loh. Mungkin pemerintah juga di situ harus lebih giat lagi ya, atau lebih masif lagi menyosialisasikan terkait apa-apa yang emang bisa mempermudah masyarakat, terutama untuk kita melakukannya secara online ya. Kita bisa di mana aja kan secara online. Cuman ya itu tadi bahwa pemerintah harus lebih masif lagi menyosialisasikan cara-cara untuk membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan dalam hal misalkan pembayaran pajak atau dalam hal-hal lainnya yang emang bisa dilakukan secara online gitu loh. Iya, artinya kan sumber-sumber pendapatan negara ini harus bisa berjalan optimal ya. Betul. Semua sendi-sendinya harus dimaksimalkan gitu kan. Dipermudah untuk membayar pajak gitu kan. Kan kita juga tahu ya, masyarakat nih apa-apa dibayar pajak ya, ada potongan pajak ini itu, tapi kan harus diedukasi Makan aja secara harus ada pajaknya ya. 10% misalnya kan, artinya perlu edukasi gitu kan kepada seluruh masyarakat untuk pemahaman ini lo pentingnya pajak gitu kan. Dan juga pihak kementerian juga harus ini dong fair dong menggunakan pajak dari masyarakat itu sesuai dengan fungsinya gitu kan. Jangan disalahgunakan dan salah artikan gitu kan, karena kan kita kan semangatnya satu ya untuk pembangunan sebenarnya, untuk masyarakat dengan sukarela dia membayar pajak untuk proses pembangunan gitu kan. Dan artinya juga pajak itu harus dikelola dengan baik gitu kan. Jadi semua sendi ini harus bergerak seirama gitu kan. Jangan hanya masyarakat yang direcokin itu atau digumpukin atau didorong-dorong ayo bayar pajak gitu kan. Tapi kan sementara nanti pengelolaannya juga tidak ada sorotan atau tidak ada mengevaluasi. Nah kita kan artinya kan kita juga menyambut baik adanya Satgas khusus ini ya yang dibentuk oleh kepolisian gitu kan, untuk sama-sama bersinergi bekerja untuk mengawasi supaya anggaran-anggaran itu tidak ada yang bocor gitu kan, Iwan Nur. Ya apalagi kan posisinya ketua sama wakil ketua di Satgas ini bukan orang sembarangan ya. Mereka Penyidik merupakan KPK salah satu penyidik KPK yang cukup inilah ya. Memiliki kapasitas yang cukup baik ya untuk dalam ini mengungkap kasus-kasus ya, atau mungkin ini juga kita berharap bahwa dengan pengalaman dan kemampuan dan keahlian para tim di anggota tim Satgasus ini bisa lebih banyak lagi menyelamatkan ya dana-dana yang emang harusnya menjadi penerimaan negara ya. Sehingga kita sangat berharap bahwa tugas mereka juga mendapat dukungan ya dari pihak-pihak terkait yang tadi disebutkan di awal itu ya, sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan realnya dan bisa menyelamatkan mungkin triliunan rupiah ya yang bisa masuk ke kas negara yang selama ini kita ketahui bahwa ternyata banyak kebocoran juga yang nilainya juga mungkin bisa lebih kalau ini bisa lebih juga ya, bisa lebih banyak juga ya. Iya, kita kan juga kenal Novel Baswedan ya, salah satu wakil ketua wakil ketua di dalam Satgasus ini. Dia juga terkenal di penyidik senior di KPK ya. Banyak beberapa kasus besar yang dibongkar oleh Bapak Novel ini kan, dan juga pastinya kita percaya insya Allah orang yang berintegritas itu kan, dan berani untuk melawan yang orang-orang pengemplang hukum yang bermain anggaran, korupsi, suap dan segala macam ya. Kita optimis ya, insya Allah jabatan baru Pak Novel ini bisa berjalan sesuai dengan
yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia gitu kan, sesuai dengan tracknya, sesuai dengan regulasi dan tugas pokok dan fungsinya. Karena kan namanya kebocoran anggaran, korupsi, suap dan berbagai hal itu kan bahaya laten ya, apalagi extraordinary crime yang menjadi penyakit ya. Nah ini kita sama-sama lah berharap ya Satgas khusus yang dibentuk oleh Kapolri ini bisa berjalan secara maksimal gitu Mbak. Betul. Baik Sobat Lampu Pos, setelah tadi kita mengutip quote dari sejumlah narasumber, kita masuk ke segmen berikutnya yaitu segmen data dan fakta. Seperti kita ketahui bahwa tadi Satgasus OPN ini adalah untuk memaksimalkan pendapatan negara. Karena sejak beberapa tahun terakhir, tepatnya selama 5 tahun terakhir, rakyat Indonesia juga sudah banyak disuguhkan oleh kasus-kasus besar ya tentang pengembang pajak. Mulai dari kasus contohnya Angin Prayitno, kemudian juga Rafael Alun yang terbaru, juga kita sebagai Indonesia ini seperti sebuah tontonan bagaimana pengawasan tentang perpajakan ini sangat lemah dan minim. Untuk itu harapannya dengan Satgasus OPN ini pendapatan negara kembali meningkat, dapat meningkatkan pendapatan negara dan memaksimalkan pendapatan di APBN itu sendiri. Nah, data dan fakta seperti apa Ro, yang ingin disampaikan? Ya, ada banyak lah beberapa kasus ya di Indonesia ini beberapa tahun terakhir ini banyak kasus-kasus korupsi atau kebocoran-kebocoran uang negara ya Mbak Nurul. Dan ini menjadi sorotan banyak pihak. Apalagi kita waktu itu pernah viral kasusnya Mardani Maming ya, yang suap tambang sampai 110 sekian miliar gitu kan. Ini menjadi sorotan banyak pihak gitu kan. Belum lagi beberapa kasus-kasus yang terbongkar gitu kan yang banyak, apalagi sekarang juga bukan hanya pihak KPK tapi kejaksaan juga banyak ya mengungkap kasus suap atau kebocoran-kebocoran lainnya gitu ya. Ya mungkin ada tambahannya juga dari ini ya, Angin Prayitno Aji ya yang terlibat dalam kasus ini rekayasa ya, rekayasa demi suap ya, sehingga yang mencapai angkanya sekitar 50 miliar ya. Dan dia juga bisa mengakibatkan kurang pajak sampai hampir 1 T ya, 9,26 di kejadian di Bank Panin ya. Ini menandakan bahwa adanya sebuah kelemahan juga ya, dan keinian dari pihak terkait juga ya, karena dia kok bisa sampai ini loh bermain di dalam kasus yang emang terkait dengan penerimaan negara ya. Dan itu menjadi sebuah hal juga yang emang patut diusut ya, bukan hanya dari pelakuin tapi orang-orang yang membantunya juga ya. Karena kayak yang di Angin Prayitno itu kan dia juga bermainnya mungkin nggak hanya dia gitu loh, tapi dia melibatkan pihak-pihak lain sehingga dia bisa memberikan suap ya, yang menerima suap sekitar 50 juta untuk menghindarkan dia dalam membayar pajak sekitar 926 miliar itu ya. Dan itu juga bukan hanya ini ya, tapi pelakunya aja, tapi orang-orang yang emang membantu pelaku itu bisa melakukan itu juga emang harus diusut sampai tuntas ya, agar tidak bisa memberikan efek jerak ya kepada para pihak-pihak lain, agar tidak juga melakukan hal yang serupa ya untuk membantu pelaku yang emang mempunyai niat tidak baik ya, khususnya dalam menghindari pajak ya, atau dia untuk menghindari pajak yang karena kalau dihitung-hitung emang cukup besar gitu loh ya. Dan ini mungkin jadi tugas juga ya dari Satgasus untuk bisa bukan hanya para pelakunya tapi dari para di samping-sampingnya, kanan kirinya ya, untuk yang mendukung dia bisa melakukan hal kejahatan tersebut. Iya, karena kan Satgasus Satgasus OPN ini kan ada bermitra ya atau mencoroti 4 kementerian ya. Ada Kementerian Perikanan Kelautan, terus Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Nah, 4 kementerian ini menjadi sorotan banyak pihak, apalagi kan mereka ini mengelola banyak sektor strategis lagi. Sektor strategis itu kan, apalagi SDM itu kan, urusan mineral, energi, terus perizinan segala macam banyak ya. Belum lagi pendapatan negara yang mungkin saja bisa dimainkan oleh para investor atau oknum-oknum ya. Terus juga di KKP banyak illegal fishing gitu kan, kapal-kapal mencari ikan, kapal-kapal luar negeri masuk ke Indonesia. Pada saat itu zamannya Menteri Susi kan banyak yang ditenggelamkan gitu kan, tenggelamkan terus dihancurkan gitu kan. Nah, kita juga
setelah itu juga banyak kasus yang menjerat Kementerian KKP ini ya. Ya, Ada betul. juga bisnis benur waktu itu Ya. sempat viral ya. Kemudian dan kita berharap di tubuh Kementerian KKP ini harus berbenah gitu kan untuk mengoptimalisasikan potensi-potensi sumber daya yang ada di Indonesia. Apalagi kan Indonesia ini perairannya luas ya. Betul. Banyak dari Sabang sampai Merauke, itu banyak laut-lautan yang potensinya luar biasa gitu kan. Kemudian lagi ada lagi di Kementerian Perhubungan gitu kan. Banyak lagi perhubungan, banyak menjadi sumber-sumber pendapatan negara ya. Betul. Di Kementerian Perhubungan, kemudian apalagi terus yang terakhir Kementerian Keuangan ya, apalagi ini ya kan. Ini markasnya keuangan Indonesia ini ada di Kementerian Keuangan, artinya kan perlu dioptimalisasikan, dan Satgas inilah untuk menunjukkan tajinya, bukan hanya sekedar ramai di awal tapi tidak ada action, Tidak ada aksinya. tidak ada ya. aksinya, implementasi tumpul. Nah, ini harus dikawal gitu kan, Mbak Nur ya. Betul. Jadi kita sebagai masyarakat juga sangat berharap ya dari terbentuknya Satgas OPN ini benar-benar memaksimalkan pendapatan negara itu sendiri. Kalau misal contohnya si kasus Rafael Alun itu kan cukup unik juga ya, terbongkarnya kasus ini sebenarnya kan berangkat dari putranya ya, yang waktu itu pada waktu itu melakukan penganiayaan terhadap rekannya gitu sesama tetangganya, dan kemudian dia dikulitilah oleh netizen sehingga muncullah nama Rafael Alun ini ya, yang terlibat dalam kasus gratifikasi yang jumlahnya juga cukup fantastis ya, mencapai 56 miliar kalau nggak salah ya. Itu juga itu menegaskan bahwa sangat minimnya pengawasan di intern pajak itu sendiri ya, sampai melibatkan pegawainya melakukan pengembangan pajak segitu besarnya namun tidak ketahuan gitu di lembaga dia sendiri, tempat dia bernaung gitu. Nah, harapannya juga pengawasan ini, pemerintah membentuk Satgas ini juga terutama Kapolri ya, bisa berjalan sebaik-baiknya gitu. Bukan hanya tadi disebutkan di awal bahwa ini hanya sesaat aja gitu. Kayak apa sih kalau kita sebutnya ya anget-angetan aja gitu. Tidak berjalan sesuai semestinya seperti itu. Ya mungkin tambahan kasusnya juga ada yang nilainya cukup fantastis juga ya. Di Kapabean ada skandal impor emas ya. Impor emas yang senilai 189 triliun ya. Itu yang kasusnya itu menghindari pajak ya. Itu dari 189 triliun itu mungkin ada berapa puluh ininya yang harusnya masuk ke negara, ternyata tidak dimainkan ya sama oknum-oknum yang hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi gitu loh. Dan ini menjadi sebuah sinyal bahwa adanya terjadi lemahnya pengawasan ya, mungkin dari intern dari ini ya, dari kepabeanannya, sehingga oknum-oknum ini dengan bebas bisa bermain loh. Dan ini harus menjadi juga perhatian dari pihak kepabeanan sendiri ya, untuk lebih meningkatkan juga, sorry kata Nur, bahwa pengawasan juga harus perlu ditingkatkan di bidang masing-masing ya, sebelum emang Satgas itu juga nanti mungkin lebih ketat lah mengawasi ya apa yang terjadi di 4 kementerian itu ya, bahwa memang salah satu hal yang sangat penting itu dalam ini adalah pengawasan yang ketat ya, dengan tidak memberikan peluang-peluang bagi para oknum-oknum untuk bermain ya. Apalagi mereka memanfaatkan posisinya mereka yang emang langsung berhubungan gitu loh dengan para pelaku ya, yang nantinya justru merugikan negara ya, dan hanya menguntungkan mereka sendiri gitu loh. Dan ini harus benar-benar menjadi perhatian juga ya bagi Satgasus dan kementerian-kementerian atau inspektor jenderal ya yang ada di 4 kementerian yang bekerja sama dengan Satgas OPN ini ya. Jadi kalau kita telusuri lebih lanjut ya, sebenarnya kasus-kasus penyimpangan pajak, pengemplangan pajak itu juga tidak hanya di sektor-sektor tadi krusial 4 kementerian tadi itu ya. Sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan juga kita yang tanpa kita ketahui juga sangat banyak ya kasus-kasus pengemplangan pajak yang tidak membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuannya gitu. Dan nilainya juga ya cukup fantastis ya. Betul. Mereka dari pajak tahunnya misalnya yang dari seharusnya berapa ratus juta, kemudian melakukan pengemplangan, manipulasi data, sehingga paling muncul nilainya juga jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Ini juga sebenarnya kan kebocoran-kebocoran di sektor pajak juga berangkat dari sini. Banyak misal dari mungkin tambang, batu bara, atau sektor-sektor lain, misal pariwisata ataupun apapun itu juga
banyak kasus-kasus Ya yang kayak rokok ilegal muncul. juga ya, penyelundupan rokok ilegal. ilegal juga setahunnya diperkirakan 5 sampai 10 triliun Ya. ya, yang uangnya menguap entah kemana ya. Padahal itu kalaupun ini bisa masuk ke ini bisa untuk mungkin membangun beberapa provinsi ya, Benar. untuk ini ya. Pembangunan Dari ya. pembangunan sampai 5 sampai 10 triliun itu ya. Iya. Hasil dari pajaknya mungkin bisa untuk bisa ngebangun berapa gedung gitu Betul. loh, untuk Iya. bisa memperbaiki Infrastruktur. berapa fasilitas jalan gitu Benar. loh yang milik negara kan. Tapi ternyata ya hanya dinikmati segelintir Iya. oknum karena mereka lebih bebas mungkin bermain karena pengawasan yang lemah tadi itu ya. Iya. Sehingga mereka dengan mudahnya bisa meraih hasil uang yang cukup wah untuk kepentingan pribadinya gitu loh. Dengan cara yang Iya. cukup Benar. Ya, mudah betul ya, dan singkat, ya. ya setelah ininya kan itu udah melanggar hukum gitu loh, dan emang perlu tindakan yang tegas juga bagi para pelaku ini ya. Jangan hanya cuman diungkap tapi nanti hasilnya ujung-ujungnya nih apa? Sanksi hukumannya cuman Rendah. nggak rendah ya, atau sangat ringan ya, yang tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan gitu Iya loh. benar. Kan pada prinsipnya semangatnya ini kan bahwa di dalam undang-undang kan mengatur ya bahwa air, bumi itu kan diatur Dan segala isinya dan ini ya. semua isinya itu kan dikelola oleh negara untuk kemakmuran Kemakmuran. masyarakatnya ya. Iya. Nah, ini artinya kita harus menerjemahkan Ya. ya kan para pihak-pihak terkait ini harus benar-benar bekerja untuk mensejahterakan masyarakat lah, bukan mensejahterakan para pejabat atau orang-orang terdekat ya. Nah, apalagi kalau Satgasus ini kan bersifatnya untuk koordinasi ya, untuk koordinasi ke beberapa kementerian gitu kan. Tetap saja nanti kolaborasi dengan penegak hukum, Polri dan KPK, juga mungkin kejaksaan untuk menyangsi secara tegas. Nah, artinya kan Satgas OPN ini dibentuk untuk mengoptimalisasikan pendapatan negara ya, supaya uang-uang yang ditarik oleh negara itu bisa difungsikan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya gitu kan. Itu ya. Ya, betul. Dan ini juga nanti kita berharap bahwa emang secara ini kan karena ini ad hoc ya, jadi mereka tidak mempunyai ini ya, ad hoc kewenangannya bersifat hanya koordinatif ya, Ya. sehingga mereka juga harus bekerja sama dengan pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi ya, dengan tipikor ya, dan itu kita berharap juga selain dari 4 kementerian tadi juga mungkin lebih ditingkatkan mungkin kerjasama sama pihak-pihak emang yang bisa memberikan efek jerah loh, terutama dari sisi hukumannya atau sanksi ya bagi mereka ya, dan rekomendasi itu bisa memberikan masukan-masukan lah bagi ini ya, yang bisa bermanfaat dan bisa memberikan aksi yang cukup optimal ya untuk bisa menjerat para pelaku-pelakunya ya, dengan nantinya menangkap para mungkin lebih ini, jangan kerocok-kerocok umatnya lah kasarnya, malah harus kelas-kelas kakapnya ya. Iya. Seperti yang dibilang Lulu ya, karena ini kan hanya sifatnya ad hoc ya sementara. Jadi kan sifatnya tidak bisa melakukan penindakan langsung gitu ya, Betul. memberikan masukan ya. ya. Di sektor-sektor mana saja yang bisa potensinya itu dimaksimalkan, kemudian kebocoran-kebocoran di sektor mana juga yang bisa dicelah kebocoran itu ditutup gitu. Mungkin tidak hanya 4 kementerian ini saja ya, harapannya juga bisa di sektor-sektor lain, karena kan perpajakan itu kan tidak hanya di 4 kementerian tadi ya, hampir bahkan semua kementerian ya. Bahkan di luar kementerian juga sumber pendapatan pajak kita juga cukup besar gitu. Harapannya kan rekomendasi yang diajukan oleh Satgasus OPN ini bisa ya ditindaklanjuti ya dengan tidak hanya dengan aksi yang nyata ya. Aksi yang nyata gitu. Enggak mempermudah juga kerja-kerja dari para pemberantasan korupsi sendiri gitu, dan langsung menindak tegas ya. Ya, menindak tegas para pelakunya ya. Pelakunya. Gitu. Terutama untuk kelas-kelas kakap lah. Yang ini. Sobat Lampung Pos, kita tiba di segmen pamungkas, yaitu segmen ulasan menarik dan solusi. Setelah kita melihat fakta-fakta menarik tadi di segmen pertama dan segmen kedua, kini saatnya kita mencari akar masalah dan solusinya. Seperti itu tadi sudah kita bahas tentang Satgasus OPN ini. Seperti apa, Oro, untuk akar masalah ini mungkin dari sudut pandang ekonominya? Iya, kita kan awal mulanya adanya Satgas khusus ya untuk optimalisasi penerimaan negara ini kan bermula bahwa ada banyak kebocoran ya di sumber-sumber keuangan negara kita. Nah, ini salah satu langkah dari jajaran polisi membentuk
Satgas itu, Satgas OPN ini kan, dan maksud dan tujuannya untuk mengoptimalisasi lah pendapatan-pendapatan di sendi-sendi perekonomian atau kementerian yang di situ banyak menggali pendapatan negara, baik pajak, retribusi dan segala macamnya kan. Nah, permasalahan sekarang kan banyak tuh sendi-sendi perekonomian pendapatan negara kita kan banyak di korupsi ya, banyak mafia di sana yang mengeruk untuk memperkaya diri sendiri gitu kan. Kemudian juga banyak berbagai hal ya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan negara kan. Apalagi banyak kasus-kasus yang tadi sudah kita bahas, bahkan triliunan ya uang itu direnggut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan kita kan berharap adanya Satgas khusus ini bisa berjalan secara maksimal ya. Kemudian juga kita juga mengapresiasi langkah dari Kapolri yang membentuk Satgas, kemudian juga semangat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengamankan pundi-pundi keuangan yang ada di negara gitu kan supaya bisa maksimal kemudian terkelola dengan baik dan tujuan tadi untuk kesejahteraan masyarakat gitu kan. Apalagi kalau kita berbicara mengenai teori sumber daya manusia ya, the right man in the right place itu kan, orang yang tepat berada di tempat yang tepat itu kan. Dan harapannya Satgas ini diisi dengan orang-orang yang tepat ya, seperti Novel Baswedan yang kita tahu integritas seperti apa dan jam terbang serta pengalamannya untuk membongkar beberapa kasus besar yang ada di Indonesia ya. Gitu ya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ini ya inisiatif dari Kapolri untuk membentuk Satgas ini bahwa menunjukkan bahwa emang Polri sebagai salah satu institusi ya, emang dalam salah satu tugasnya adalah mengamankan juga ya setiap program-program dari pemerintah ya, dan ini menjadi sebuah hal yang cukup baik ya dari Kapolri untuk membentuk Satgas ini, karena dia juga mungkin melihat bahwa emang selama ini udah banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran ya yang sangat merugikan dalam hal penerimaan negara terutama dari pajak ya, dan itu juga menunjukkan bahwa dia emang ingin ingin lebih institusinya untuk lebih ini lagi loh, lebih giat lagi dalam emang memberantas para pengemplang pajak, terjadinya korupsi atau yang bisa merugikan dalam hal penerimaan negara ya. Dan ini benar-benar dia buktikan dengan membentuk Satgas khusus ini, dan kita berharap bahwa seperti kata Wawan tadi bahwa ini Satgas khusus ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan real yang sudah ada, dengan aturan-aturan yang sudah ada juga, sehingga bisa emang memberantas apa-apa yang selama ini menjadi benalu ya, benalu dalam hal penerimaan negara atau benalu di sejumlah sektor yang justru merugikan dari sisi penerimaan negara ya. Dan itu harus benar-benar emang kita babat habis, dan sehingga kita berharap bahwa kedepannya bahwa penerimaan negara ini bisa lebih optimal lagi ya dalam mendukung pembangunan yang sesuai dengan cita yang digaungkan oleh Presiden ya. Karena kita katakan bahwa Presiden menginginkan bahwa intinya kesejahteraan masyarakat itu harus benar-benar tercapai gitu loh, bukan hanya omong-omong doang gitu loh. Betul. Tapi benar-benar menjadi sebuah kenyataan yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas ya. Dan ini menjadi pembentukan Satgas itu menjadi sebuah inisiatif yang cukup ini ya dari Kapolri ya, untuk bisa mendukung setiap visi misi dari Presiden Prabowo ya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera itu ya. Betul, setuju banget ya. Walaupun ini sifatnya hanya badan ad hoc ya, lembaga ad hoc, tapi harapannya juga Satgas ini bisa berjalan optimal, bisa mengkoordinasir keempat tadi kementerian ya. Memang fokusnya di 4 kementerian itu, tapi bisa membuka jalan seluas-luasnya untuk meningkatkan penerimaan pajak itu tadi, di mana letak kebocorannya dan di mana bisa meningkatkan sendi-sendi peningkatan pajak itu sendiri seperti itu. Dan kita juga mungkin jangan hanya ke 4 sektor itu ya atau kementerian ya, mungkin ke semua ini, karena kita ketahui juga yang lainnya walaupun ini jangan menganggap kecil ya, karena walaupun kecil juga kalau udah banyak di satu sektor yang ini mah juga kita perhitungan kalau lama-lama bisa juga cukup besar gitu loh. Jadi mungkin harus semua sektor dimasukin ya oleh Satgas ini ya, jangan hanya ke 4 kementerian itu ya, karena ini juga sangat
menjadi pertaruhan juga sebenarnya buat bagi mereka dalam turut memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia ya. Ya, benar. Ini juga sebenarnya Satgas Open ini menjadi yang patut kita apresiasi juga, ini merupakan gebrakan ya dari Kapolri. Harapannya juga seperti yang sudah kita ulang-ulang dari awal, bisa meningkatkan, memanfaatkan pendapatan pajak sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan ya, banyak sektor sebenarnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan segala sektor lah ya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sendiri. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi bedah tajuk kali ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk subscribe channel Lampung Pos Update. Nah, kawan-kawan juga bisa memberikan komentar dan saran akan membahas tema tajuk seperti apa lagi yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Kami dari tim bedah tajuk Lampung Pos mengucapkan salam sehat dan sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.